Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, para siswaku yang Bapak cintai. Berjumpa lagi kita dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Eh, Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, gimana kabarnya para siswa semua? Semoga kita masih diberi kesehatan dan selalu tetap eh, patuhi protokol kesehatan dari pemerintah meskipun kita belajar di jarak jauh, belum bisa bertatap muka, tapi dengan adanya aplikasi Zoom ini agak sedikit membantu. Baik, kita langsung saja ya. Bapak akan share screen terlebih dahulu. Ketara ya. Ini Bapak share screen sudah kelihatan ya tulisannya. Kelihatan, Pak. Oh, ya, baik, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Di sini kita akan belajar tentang sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia berupa konsep berpikir kronologis, diakronis, sinkronis, ruang dan waktu dalam sejarah. Gitu. Yang pertama Bapak akan menjelaskan tentang sejarah sendiri. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang berarti pohon atau keturunan. Dan juga sejarah ini ada beberapa versi. Istilahnya dalam bahasa Inggris itu disebutnya history atau masa lampaunya umat manusia. Di bahasa Yunani ada historia yaitu belajar dan bahasa Jerman yaitu Geschichte atau sesuatu yang telah terjadi begitu. Itu yang dinamakan sejarah. Yang kedua ada tentang pengertian sejarah. Secara umum, pengertian sejarah itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Kejadiannya itu bermacam-macam, ada kejadian yang berupa sejarah terbentuknya, misal negara Indonesia atau penjajahan di Indonesia, seperti itu. Banyak sekali. Sumber sejarah itu terdiri dari 3, yaitu sumber sejarah lisan, sumber sejarah tertulis, sumber benda atau artefak. Dari sumber sejarah lisan terlebih dahulu. Sumber sejarah lisan adalah sumber yang diperoleh dari penuturan yang terlibat atau yang menyaksikan sejarah. Sumber sejarah lisan itu terbagi menjadi 2, yaitu pelaku sejarah maupun saksi sejarah. Begitu. Pelaku sejarah itu seperti contohnya kita ambil dari penjajahan di Indonesia yang dilakukan oleh Belanda itu kan sangat lama sekali, yaitu berupa pelakunya dari pihak Belandanya. Dan saksinya itu dari masyarakat Indonesia sendiri. Itu ya baik yang contohnya masyarakat yang masih hidup sampai sekarang yang dulu menyaksikan kekejaman dari pihak Belanda. Ini contoh gambar-gambarnya di era Belanda dulu. Begitu. Selanjutnya ada tentang sumber tulisan. Nah, sumber tulisan sejarah itu keterangan tentang peristiwa masa lampau yang disampaikan secara tertulis berupa seperti ini, teks proklamasi, ada juga prasasti. Prasasti-prasasti yang ada di Indonesia itu sangat luas. Gitu. Ini contoh gambarnya prasasti-prasasti. Yang ketiga ada sumber benda atau artefak. Nah,
Sumber benda atau artefak adalah sumber benda yang berasal dari benda-benda hasil peninggalan kebudayaan berupa candi, terus ini apa ya, menhir, gitu, ada berupa batu akik, gitu. Benda-benda candi itu banyak di Indonesia. Salah satunya candi itu ada Candi Borobudur, Candi Prambanan gitu. Candi Borobudur itu sendiri kan bercoraknya Buddha ya. Terus Candi Prambanan bercoraknya Hindu. Itu salah satu eh, saksi bisu sumber benda artefak yang sampai sekarang pun masih bisa kita nikmati, masih bisa kita lihat begitu. Yang kedelapan adalah ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup sejarah sendiri itu sebagai suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau itu sangatlah unik. Yang kedua penting dan sekiranya abadi. Karena sejarah sendiri itu tidak bisa dilupakan. Jadi kita bisa ceritakan turun-temurun kepada anak-anak kita kelak begitu. Unik, sumber sejarah itu termasuk unik karena apa ya, kita belum mengalami hal tersebut. Jadi itulah sangat unik yang dirasakan itu terjadi pada nenek moyang, bisa dikatakan nenek moyang kita yang dulu. Dan sejarah itu penting karena apa? Penting kita bisa belajar banyak hal dari sejarah yang terjadi di masa lampau tentang seperti pembuatan jalan, pembuatan makanan, itu kan asal mulanya dari eh, nenek moyang dulu. Jadi penting, sangat penting untuk kita pelajari karena sangat berharga. Bila kita tidak mempelajari sejarah, maka kita akan tidak tahu sejarah bangsa kita dahulu itu seperti apa. Terus sejarah itu sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, dan sejarah juga sebagai seni. Banyak ya ternyata tentang ruang lingkup sejarah itu. Terus selanjutnya kita masuk ke konsep berpikir kronologis, diakronis, sinkronis, ruang dan waktu dalam sejarah. Begitu. Konsep berpikir kronologis berasal dari kata kronos yang berarti waktu dan logos yang berarti ilmu. Kronologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang waktu. Kronologi dalam sejarah merupakan urutan peristiwa sejarah yang terjadi. Peristiwa-peristiwa yang telah diklasifikasikan itu lalu disusun secara runtut berdasarkan waktu kejadian berlangsung. Kronologi jadi berurutan. Begitu. Lanjut ke konsep berpikir diakronis. Diakronis artinya mempelajari sejarah dalam kurun waktu yang berurutan. Diakronis bersifat memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Sejarah mementingkan proses. Sejarah akan membicarakan suatu peristiwa tertentu dengan tempat tertentu dari waktu ke A sampai waktu ke B. Tuh. Lanjut ke contoh nih, contoh konsep kronologis dan diakronis. Ini kronologi. Kronologi itu dari awal sampai sekarang itu berupa seperti ini. Runtut, jadi kejadiannya itu runtut. Dimulai dari masa kerajaan Kutai Tarumanegara sampai masa Republik Indonesia sekarang. Gitu. Contoh konsep kronologis dan diakronis. Ini berupa peristiwa kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Jepang menyerah akibat dari pemboman di kota Hiroshima dan Nagasaki. Kedua, golongan pemuda mendengar bahwa Jepang menyerah. Ketiga, golongan pemuda memaksa golongan tua untuk merdeka. Keempat, penculikan
Soekarno, Hatta ke Rengas Dengklok. Ini terjadi sebelum tanggal 16 atau tanggal 15-nya itu diculik oleh para pemuda Indonesia supaya Soekarno dan Hatta itu tidak terpengaruh oleh pengaruh dari Jepang atau Belanda itu. Terus tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memerdekakan diri dari penjajahan Jepang. Gitu. Konsep sinkronik. Konsep sinkronik adalah mempelajari peristiwa sejarah pada kurun waktu tertentu saja dan khas ilmu sosial. Cara berpikir sinkronik adalah melebar dalam ruang waktu serta mementingkan struktur dalam suatu peristiwa. Contoh, tragedi G30 SPKI yang terjadi pada tanggal 1 Oktober. Pada saat itu terjadi penculikan dan pembunuhan 7 jenderal tentara dan beberapa orang lainnya. Soeharto pada saat itu diperintah untuk mengambil alih tentara dan menyelamatkan Soekarno. Soekarno berhasil menuju Istana Presiden di Bogor. Soeharto bersama pasukan yang ia pimpin berhasil mengambil kontrol semua fasilitas yang sebelumnya direbut oleh pelaku G30 SPKI. Itu. Ini perbedaan konsep diakronis dan sinkronik. Diakronis itu dalam waktu, sinkronik itu kita mempelajari yang diakronis itu dalam waktu yang bersamaan gitu. Nih, konsep ruang. Konsep ruang adalah konsep yang meliputi aspek lingkungan, lokasi, dan tempat suatu peristiwa sejarah. Konsep ruang dalam sejarah dapat membandingkan antara suatu peristiwa sejarah dengan peristiwa sejarah di lokasi lain seperti nih peristiwa terjadinya ini pertempuran 10 November di Surabaya ini termasuk contoh konsep ruang ya. Ini kan terjadinya setelah masa kemerdekaan. Ternyata terjadi setelah kita merdeka pun masih ada terjadi penjajahan, itu ternyata masih ada. Tuh. Dan ini benar-benar menjadi saksi bisu. Lanjut ke konsep waktu. Konsep waktu dalam sejarah sangat diperlukan sebagai pengelompokan berdasarkan waktu atau pembekalan periodisasi suatu peristiwa sejarah dan urutan waktu terjadi peristiwa sejarah atau kronologis diakronis. Konsep waktu sangat penting untuk menghindari terjadinya tumpah tindih peristiwa sejarah atau anakronis. Contoh penerapan konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Ini foto di samping ini ketika Bapak Insinyur Soekarno berpidato ketika upacara 17 Agustus. Yang pertama diutarakan oleh Presiden Soekarno itu yang pertama unsur manusia yaitu Soekarno-Hatta. Yang kedua ini ada unsur tempat. Unsur tempatnya ini di Rumah Presiden Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56. Dan waktunya itu jelas 17 Agustus tahun 1945. Terima kasih. Baik, ternyata yang kita bisa ambil dalam konsep-konsep di atas tadi sangatlah banyak ya. Dari kita mempelajari tentang sebelum era kemerdekaan sampai era kemerdekaan. Ternyata di era setelah kemerdekaan itu banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak disangka ya. Dipikir mungkin setelah kemerdekaan kita bisa merdeka, kita bisa membangun negara kita supaya lebih maju. Tapi ternyata masih ada
peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak mengenakan untuk bangsa kita. Begitu. Baik, itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini ya anak-anak. Nanti barangkali ada yang kurang jelas kita bisa diskusikan di dalam grup begitu. Nanti Bapak akan buatkan satu kuesioner, nanti anak-anak bisa menjawab gitu. Ini yang hadir ada 10 anak ya lumayan. Nanti anak-anak yang lain, teman-temannya yang belum bisa gabung bisa diberitahu ya. Gitu. Baik, mungkin Bapak itu saja yang bisa saya sampaikan dari Bapak. Pokoknya teman-teman semua harus selalu sehat, selalu bisa semangat, dan tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Selalu semangat untuk belajar ya. Itu Mas Agus, Mbak Vita, Mbak Yeni, Mbak Alvida, Mbak P, Mbak Silva, Mbak Dila, Mbak Ber, sama Mbak Dinda. Baik, nanti presensinya saya kasih di grup ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri ya, teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, Mbak Vita, Mbak Dila.